Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Puji Tuhan, kita telah memasuki pertengahan bulan November. Cepat sekali hari-hari berlalu. Semoga hari-hari kita tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah hari ini kita akan meneruskan segala pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah kita lakukan. Dan jika kita hendak memulai, belum ada kata terlambat, mari kita dengan penuh semangat memulainya di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Kami percaya hari ini akan selalu kami jalani dengan baik jika Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami dan memampukan kami untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum saya membacakan renungan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 405 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 15 November 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. O sudehamu akan nama uas, ro mahamu tu aikon. Jalahamu akka nasomar hepeng, ro mahamu manuhor, mamonggoli dohot mangaton, sai ro mahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng,
manang marpanuhor. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian di mana bangsa Israel dalam penderitaan, dalam beban kehidupan yang sangat berat ketika mereka di dalam pembuangan di Babel. Pembuangan Babel ini adalah merupakan suatu hal yang membuat harkat dan martabat umat Tuhan itu jatuh serendah-rendahnya. Mengapa mereka demikian? Tentu ini diizinkan agar bangsa ini merasakan bagaimana Allah memulihkan. Bagaimana Allah membentuk mereka dari proses yang begitu berat. Di dalam ketertekanan, di dalam penderitaan, pengharapan masih ada. Pengharapan masih diberikan. Sebagaimana yang dinubuatkan Yesaya kepada umat pada waktu itu. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Air adalah sumber kehidupan, kebutuhan utama kehidupan kita. Air yang dimaksud adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Kehidupan yang sesungguhnya hanya datang daripada Dia. Oleh sebab itu, orang-orang yang sedang dalam pergumulan, orang-orang yang di dalam penderitaan, datanglah kepada Tuhan. Karena Dialah sumber keselamatan. Dialah sumber kehidupan. Jika dikatakan lagi dalam renungan kita, hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Artinya apa, saudara? Semua kita dapatkan dari Allah dengan cuma-cuma. Kasih dan anugerahnya lah yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 14 pun Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Lihatlah saudara, apa yang datang dan bersumber dari Allah adalah sesuatu yang mendatangkan kehidupan, kebahagiaan yang kekal bagi kita. Oleh sebab itu renungan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban hidupmu, biarlah Tuhan yang menolong. Karena hanya Dialah kekuatan kita, hanya daripada Dialah keselamatan bagi kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap kuat berpengharapan kepadanya, dan hanya Tuhanlah yang memenangkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala pergumulan hidup kami. Kami mau menjadikan Tuhan satu-satunya sumber keselamatan kami. Karena hanya daripada-Mu lah kami beroleh keselamatan kekal. Terima kasih Bapa untuk semua kemurahan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Ajari kami untuk bersyukur dan menikmatinya di dalam sukacita yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk semua perencanaan kami, untuk semua pekerjaan kami hari ini. Ajarkan dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik, sehingga setiap pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah. Berkati kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kasih setia-Mu tak henti-henti dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang lemah dan berduka cita. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah kekuatan dan kepulihan daripada-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.